Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan membaca tafsir Muyassar surat Al-Baqarah ayat 180. Baik. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kutiba 'alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa innama ithmuhu 'alal ladzina yubaddilunah innallaha sami'un 'alim. Faman khafa min musin janafan aw ithman fa aslaha bainahum fala ithma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Sampai 180 berapa itu? 2, ini satu paket tentang wasiat. Qala fit tafsiril muyassar 180. Faradallahu, Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan alaikum atas kalian, telah mewajibkan kepada kalian, idza kapan saja hadara ahadakum, datang kepada salah satu dari kalian, al-maut yani alamatu, tanda-tanda al-mauti, kematian, wa muqaddimatuhu, dan muqaddimah kematian, muqaddimah, pembukaan kematian, sama, muqaddimah dengan alamat sama, tanda-tanda kematian. Ya. In jika taraka, ia meninggalkan malan, harta. Di situ disebut apa harta? Khairan. In taraka khairan. Khairan artinya apa di situ? Harta. Jika ia meninggalkan malan, harta. Apa yang Allah wajibkan? Al-wasiyata, wasiat, berwasiat, bijuz'in, dengan sebagian, min dari malihi, hartanya. Jadi Allah mewajibkan apabila salah seorang dari kalian ya sudah kedatangan tanda-tanda kematian, maka berkewajiban apa? Menulis wasiat, ya, mewasiatkan sebagian hartanya jika dia memiliki harta yang banyak. Untuk siapa? Wasiat itu lil walidaini, untuk kedua orang tua, wal aqrabin, wal aqrabina, dan karib kerabat. Ma'a, disertai muraati, memperhatikan al-adli, apa? Keadilan, dengan tetap memperhatikan keadilan, adil dalam membagi wasiat itu. Fala, sehingga artinya tidak yada'u, ya, ia tinggalkan al-faqirah, tidak ia tinggalkan orang fakir, wayusi, tapi ia memberikan wasiat harta lil ghani, kepada yang kaya. Itu namanya tidak adil. Ya, yang fakir enggak dikasih jatah wasiat harta, ya, yang kaya dikasih. Ya. Wala, dan supaya jangan yatajawazu, melampaui ats-tsulusa, sepertiga dari seluruh harta peninggalannya. Wadzalika, dan hal itu hakun tsabitun, ya, harta melalui wasiat itu adalah hakun tsabit, ya, hak yang telah diakui
Ya'mal bihi ahlut taqwa, ya'malu bihi, dipakai oleh ahlut taqwa, diamalkan oleh orang yang bertakwa. Alladzina yakhafuna Allah, yang mereka takut kepada Allah. Ya. Jadi kalau orang mau mati, sudah tanda-tanda kematian udah dekat, dan dia meninggalkan warisan harta yang banyak, maka diwajibkan untuk mewasiatkan sebagian hartanya ini untuk siapa tadi? Kedua orang tua dan karib kerabat secara adil. Ya, secara adil. Ya. Tapi perhatikan berikutnya. Wa kana hadza, ya, ini aturan ini, hukum ini qabla adalah sebelum nuzuli turunnya ayatil mawarith, sebelum turunnya apa? Ayat-ayat waris, sebelum turunnya ayat-ayat waris. Alati yang haddadallahu fiha, yang Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan fiha, di dalam ayat-ayat waris, nasibah, menetapkan apa? Nasibah, jatah kulli waris, setiap ahli waris. Jadi sebelum turun ayat-ayat yang menetapkan jatah masing-masing ahli waris, itu ada ayat ini. Ya, ada ayat wasiat ini. Jadi orang yang meninggalkan harta yang banyak, ketika dia hendak mati, sudah ada tanda-tanda kematian, dia diwajibkan untuk membuat wasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat secara adil. Ya. Setelah turun ayat waris tidak. Nabi SAW mengatakan la wasiat li waris. Setelah turun ayat waris, maka tidak berlaku lagi ayat wasiat ini. Bagi siapa? Ayat wasiat ini nggak berlaku lagi bagi ahli waris, baik itu kedua orang tua ataupun karib kerabat yang merupakan ahli waris. Tidak boleh lagi dikasih wasiat, karena mereka sudah dapat jatah dari apa? Warisan. Bisa pahami itu? Jadi orang kalau meninggal dulu itu, ya, sebelum turun ayat-ayat waris yang menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta warisan itu, dulu, ya, orang tua dan karib kerabat itu boleh dikasih bagian lebih ini dari wasiat namanya, ya, secara adil. Tetapi nah, setelah turun ayat-ayat waris menetapkan bahwa kedua orang tua ada jatahnya sendiri sekian, ya, karib kerabat ada jatahnya sendiri sekian, kalau dia saudara, dia siapa-siapa, pokoknya dari karib kerabat sudah ada jatahnya, maka mereka tidak boleh lagi diberi waris. Jadi waris tidak boleh lagi diberi wasiat. Wasiat itu diberikan kepada siapa? Selain yang ahli waris, selain ahli waris. Ya. Faman ghayyara, barang siapa yang merubah wasiatul mayyit, wasiat mayit, ba'dama, sesudah ia sami'aha minhu, sesudah ia mendengar wasiat itu dari si mayat yang mati tadi, qabla mautihi, yaitu sebelum si mayat itu mati. Ya. Jadi kan ketika berwasiat itu dulu nggak mesti ditulis wasiat itu. Bisa saja apa? Lisan, secara lisan sebelum mati. Orang-orang yang jadi saksi hadir di situ, ya kan? Orang-orang yang jadi saksi wasiat itu hadir di situ, ya. Untuk ibu saya sekian, bapak saya sekian, ya, anak saya sekian, saudari saya sekian, saudara laki-laki saya sekian, wasiat. Itu di luar warisan. Jadi mereka dapat berapa? Mereka dapat double, dapat warisan juga dapat wasiat, dapat warisan juga dapat wasiat. Itu udah nggak berlaku yang wasiat bagi mereka, bagi ahli waris, ya. Tapi bagi selain ahli waris masih berlaku, ya. Nah, faman ghayyara, barang siapa yang hadir di situ, hadir dalam ikrar wasiat itu, merubah wasiatul mayyit. Dia merubah apa? Wasiatnya si mayat, ba'da ma sami'a minhu, sesudah ia mendengar wasiat itu darinya,
qabla mauti, sebelum dia mati, sebelum orang itu mati, fa innamadz dzambu, maka dosanya itu ditanggung alaman ghayyara wa baddala. Maka dosanya itu ditanggung oleh siapa? Man ghayyara wa baddala. Ditanggung oleh orang yang merubahnya. Ya, harusnya misalkan pada wasiat itu disebutkan, ya, saudara laki-lakinya dapat wasiat, ya, anak laki-laki juga dapat. Nah, kemudian yang dengar ketika orang itu sudah mati, saat pembagian nanti dibilang saudara laki-lakinya nggak dapat, nggak ada wasiat. Namanya apa? Merubah wasiat, merubah wasiat. Padahal ketika wasiat, orang yang tidak mati ini menyebut saudara laki-laki saya dikasih sekian dari peninggalan saya, sebagaimana anak laki-laki saya juga dikasih sekian. Nah, yang hadir dalam, yang menjadi saksi di situ merubahnya, ya, saudara laki-laki nggak dapat wasiat, nggak ada wasiat. Saudara laki-laki nanya, ada wasiat nggak untuk saya? Nggak ada. Namanya apa? Merubah itu kalau nggak tertulis, kalau nggak apa? Tertulis. Ya, makanya Nabi SAW memerintahkan untuk ditulis. Ya. Dalam hadis itu kan disebutkan, jangan sampai, ya, salah seorang dari kalian melewatkan satu malam saja melainkan illa wasiatu maktubatun indah, melainkan wasiatnya sudah ditulis. Ya. Jadi siapa yang berdosa kalau diganti seperti itu wasiatnya? Yang mengganti dari para saksi itu. Innallaha, sesungguhnya Allah sami'un, maha mendengar riwasiyatikum wa aqwalikum. Mendengar apa? Wasiat kalian dan aqwalikum, ucapan-ucapan kalian. Alimun, maha mengetahui bima tukhfihi sudurukum, apa yang disembunyikan oleh hati kalian. Minal mail, berupa menyimpang, ilal haq wal adl awil jauh, ya, condong ilal haq kepada yang benar, wal adli dan adil, awil jauh atau kepada yang zalim, yang curang, wal haifi, ya, dan curang. Wasayujazikum ala dzalika, dan Allah akan membalas kalian ala dzalika, atas perbuatan kalian tersebut. Ya, Allah maha melihat kalian merubah, kalian mengganti wasiat. Allah maha melihat, Allah maha mengetahui, ya, apa yang kalian sembunyikan, ya. Allah tahu kalian memilih untuk, ya, adil dan jujur ataukah curang dan zalim. Dan itu akan menjadi apa? Balasan bagi kalian. Ayatul Tibadaha Mi'ah isnatain utsamanin, ayat 182. Faman alima, barang siapa, maka barang siapa yang mengetahui, min musin, ya, barang siapa yang mengetahui dari musin, pemberi wasiat, mailan anil haqqi, ya, dia berpaling dari kebenaran, dia mendolimi hak, fi wasiyatihi, barang siapa yang mengetahui bahwa pemberi wasiat itu, ya, berpaling dari hak, mendolimi hak, fi wasiyatihi, dalam wasiatnya, ala sabilil khata'i, secara tidak sengaja, awil amdi, atau secara sengaja. Fanasahal musia, lalu ia menasihati pemberi wasiat itu, waqtal wasiyati, di saat mengikrarkan wasiatnya, bima huwal a'dal, dengan nasihat yang lebih adil, dengan wasiat yang lebih adil. Fa illam yahsul lahu dzalika, ya, jadi ketika dalam majelis ikrar wasiat, orang-orang yang datang di antara saksi tadi kok mengetahui si pemberi wasiat ini dalam wasiatnya mendolimi hak kerabatnya, baik dia lakukan mendolimi hak kerabatnya itu dengan sengaja atau
tidak sengaja, maka hendaknya yang hadir di situ apa? Nasaha al-musa. Nasah al-musya. Hendaknya dia apa? Memberi nasihat kepada pemberi wasiat itu, ya, agar berlaku adil. Memberi nasihat kepada pemberi wasiat itu agar berlaku adil. Fa in lam yahsul, jika lam yahsul lahu dzalika, jika hal itu tidak didapat, ya, jika nasihat itu tidak didengar, ya, fa aslih, maka hendaknya dia mendamaikan bainal atrafi, mendamaikan antar semua pihak, bitaghyiri, agar mengganti al-wasiyah, mengganti wasiat kepada yang adil, ya, lituwafiqa, supaya wasiat itu sesuai dengan syariat. Jadi kan tadi di ayat sebelumnya diancam saksi orang-orang yang hadir dalam ikrar wasiat yang merubah wasiat, diancam, ya. Tapi kalau perubahan wasiat itu dikarenakan ada apa? Ada kekeliruan dari pemberi wasiat, sengaja atau tidak sengaja, maka hendaknya orang yang mengetahui kekeliruan itu mendamaikan semua pihak, agar wasiat itu sesuai dengan syariat, Fala dzamba alaihi, maka kalau dia melakukan hal itu tidak berdosa atas dia. Fi hadzal islah, dalam mendamaikan ini, sehingga harus merubah wasiat, ya, ya. Innallaha, sesungguhnya Allah, ghafurun li ibadihi, maha pemberi ampunan bagi hamba-hambanya, rahimun bihim, maha pemberi rahmat kepada mereka, ya. Ini bisa dipahami. Jadi ketika orang yang si pemberi wasiat itu sudah meninggal, ternyata, ya, yang hadir di ikrar wasiat itu tahu. Perhatikan, yang hadir di ikrar wasiat tahu ada kesalahan dalam pemberian wasiat itu, ada pelanggaran hak, artinya ada ketidakadilan, ya. Maka orang yang pernah hadir dalam ikrar wasiat itu, jadi saksi di situ, dia berusaha untuk mendamaikan semua pihak, ya, dengan merubah wasiat itu menjadi adil sesuai syariat. Hal itu boleh. Hal itu apa? Boleh. Ya, hal itu boleh. Tidak ada berdosa. Ya. Sedangkan kalau tidak diketahui ada kesalahan dalam wasiat itu, ya, diketahui bahwa wasiat itu sudah adil sesuai haknya masing-masing, kemudian saksi yang hadir dalam ikrar wasiat itu merubah apa? Isi wasiat, maka ini yang berdosa. Ini yang berdosa. Ya. Jadi kalau orang di luar yang hadir dalam ikrar wasiat, dia tidak hadir, ya kan? Orang luar dia nggak hadir dalam ikrar wasiat, dia nggak hadir, dia bukan saksi, dia nggak hadir, dia ada di pihak luar, ya. Kemudian memandang setelah wasiat itu diikrarkan, ya, orangnya udah meninggal, dia ngelihat ini wasiatnya nggak adil ini, ya, bapak kamu tuh ngasih wasiat nggak adil itu, ya. Boleh apa enggak dia ikut campur seperti itu? Tidak boleh, karena dia bukan orang yang hadir di dalam ikrar tadi, dalam ikrar wasiat tadi. Kan tadi ayatnya begitu, man khafa min musin janafan, man alima min musin. Siapa yang mengetahui kalau si pemberi wasiat itu, ya, melanggar hak, tidak adil dalam wasiatnya, ya, maka dia harus menasihati langsung si pemberi wasiat. Pak, itu nggak adil, langsung dia di situ, karena dia hadir di situ. Nah, sekarang kalau orang nggak hadir dalam majelis ikrar wasiat itu, dia nggak hadir, dia orang luar kan,
bukan saksi dalam ikrar wasiat. Dia tidak boleh. Ya. Kemudian setelah pemberi wasiat mati, dia memprovokasi sebagian keluarga. Oh itu nggak adil itu, bapak kamu itu dulu zalim itu. Harusnya kamu dapat ini itu. Tidak boleh seperti itu. Ya, hal itu tidak boleh. Hal itu tidak boleh. Atau yang meralat, yang mau meralat wasiat itu siapa? Kerabat yang dapat di situ. Ya, ahli waris yang mau meralat, nggak bisa, nggak boleh itu. Ya, ahli waris setelah bapaknya meninggal atau ibunya meninggal, kakaknya meninggal, ahli warisnya yang protes. Ya, ini wasiat nggak adil ini. Ahli warisnya yang protes, nggak boleh. Ya, ini kalau ada wasiat. Ya, tadi. Jadi dalam pembahasan 3 ayat ini, wasiat itu ada yang sudah tidak berlaku dalam syariat, ada yang masih berlaku. Yang sudah tidak berlaku, wasiat kepada siapa? Ahli waris, baik itu kedua orang tua ataupun karib kerabat. Ya, itu udah nggak berlaku, sudah dimansuh ayatnya di sini. Jadi kata-kata lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf ini ada yang masih berlaku, ada yang tidak berlaku. Yang tidak berlaku itu wasiat kepada ahli waris. Karena dia sudah dapat jatah dari warisan yang ditetapkan oleh syariat. Ya, ayat waris, dalam ayat waris. Ya. Anak laki-laki sudah dapat jatah dari pewaris, sudah dapat jatah dia. Ya. Anak laki-laki dia termasuk ahlul waris yang ada bagiannya. Jadi sudah ada apa? Sudah ada jatahnya ditetapkan oleh syariat. Tidak boleh bapaknya nambahin wasiat. Ya, itu jatah warisannya dia sekian, terus ditambahin apa? Wasiat. Tidak boleh. Ini udah nggak berlaku. Dulu ya dulu sebelum turun ayat waris itu berlaku. Nah, ini yang nggak berlaku. Yang masih berlaku wasiat kepada siapa? Selain ahli waris. Baik masih ada hubungan kerabat atau tidak. Ya, masih ada hubungan kerabat atau tidak. Ya, dia sebenarnya bukan kerabat, tapi teman akrab. Ya, teman ngopi, teman akrab gitu kan. Nah, ketika mati dia pesan wasiat. Ya, sekian untuk harta saya, sekian bagian untuk teman saya ngopi dulu. Nah, boleh tidak itu? Berlaku tidak? Berlaku karena teman ngopinya bukan ahli waris, bukan ahli waris. Ya. Untuk saudara kerabat, sekarang untuk kerabat, contoh yang untuk kerabat. Ini orang punya saudara laki-laki. Orang punya saudara laki-laki, tapi dia juga punya anak laki-laki. Saudaranya laki-laki dapat jatah warisan enggak? Enggak dapat. Ya, kalah dengan siapa? Anak laki-lakinya. Ya, kalah dengan anak-anaknya laki-lakinya. Ya, maka dia tulis wasiat. Sebelum mati dia tulis wasiat. Saudara laki-laki saya ini banyak menolong saya, maka saya tulis wasiat untuk saudara laki-laki saya sekian persen dari seluruh harta warisan saya. Harus dikasih itu. Ya, harus dikasih saudara laki-lakinya. Ya. Kenapa berlaku? Karena saudara laki-lakinya ini ya tidak dapat warisan, sudah terhalang oleh anak laki-laki. Ya. Jadi dalam ayat ini ada yang masih berlaku, ada yang sudah tidak berlaku. Nabi SAW mengatakan apa? La wasiyata li waris. Tidak ada wasiat bagi ahli waris yang dapat bagian, yang sudah ditetapkan bagiannya. Ya wallahu a'lam. Ini 3 ayat ini penting berkaitan dengan masalah wasiat dan perwarisannya. Jadi ada aturan kapan orang itu boleh mengkritik meralat, kapan nggak boleh mengkritik, kapan nggak boleh meralat. Ya, wasiat, ya, wasiat. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam. Fadlu. Jazakumullah khairan.